Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ran. Iya, Ajo Uniang silakan. Ya, Di Ulu Gadui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Senang Ajo bersobok balik. Iya, itu kenangan saya itu Pak De. Ya. Saya SR dulu umur 11 tahun. Saya memukul beduk dulu. Oh. Oke. Dari pukul beduk, sudah beduk kita itu terus ke anjungan. Mesti dulu kan pakai anjungan tempat orang Sulu. Iya bagus. Paling atas. Aku azan itu kan nggak ada dulu, listrik belum ada. Iya. Pakai lampu togok. Bukan nih, cuman suara saja. Oh. Itu pengalaman saya. Sampai saya di Darul Ulum, aku juga muazin di sana itu kan subuh itu dulu kan 2 kali juga. Aku yang pertama di sini di Darul Ulum nih. Iya. Sekarang sudah pindah ke pengurusan Salafi. Dulu kan kita Muhammadiyah itu di Darul Ulum. Itu Pak Nom itu kan apanya tuh di dakwahnya tuh tukang jam itu kan tahu Pak De itu. Oh iya. Sekarang dia sudah sakit pindah ke Salafi. Dia robahnya tuh azan itu yang kedua. Ditanyakan di Medina orang kan, aku kan sudah pergi juga ke Makkah itu. Orang kan tiduran orang mau azan, mau salat. Jadi kalau orang pinggiran itu tidurnya di masjid. Kalau di kumandangan as-shalatu minan naum yang kedua itu bangun dia. Yang pertama dia tidak bangun. Itu di Mekah. Tapi kalau aku dulu di sini di Darul Ulum nih, yang pertama tidak pakai as-shalatu minan naum. Yang kedua tidak. Sekarang yang kedua salat tarawihnya dua-dua sekarang Pak De. Oh ya. Tapi azan apanya? Azan pagi 2 kali tetap jalan di sana. Tetap, cuma kan tarawihnya dua-dua. Oh ya. Bilang kalau tarawih dari Nabi kan 4-4-3 kan itu Qiyamul Lailnya 2. Kalau Qiyam Ramadan 4-4-3. Jadi kini itu udah pecah itu. Di Darul Ulum Pak De kan tidak ada sini lagi. Iya. Itulah kasihan kita. Jemaah-jemaah itu udah bagi 2 ini sekarang tuh. Puasanya hari Selasa. Iya. Kasihan kita tuh Pak De. Itu bilang tuh aku nak azan itu lagi pindah lagi. Aku azan itu pagi-pagi itu jam 4 dulu tuh. Bilang di Makkah memang ada orang mau salat, coba orang tuh tidur. Memang betul kata Pak De itu, orang tidur. Kalau sudah azan as-salatu minan naum baru dia bangun. Jadi apa hikmahnya itu Pak De? Kita hijrah dari sana, bagaimana itu? Kita sayang tuh di Darul Ulum, tapi bagaimana lagi cara-caranya berbeda. Ini bukan Muhammadiyah, ini itu ala aku. Sengaja bilang aku mengalah aja lah. Minta pencerahan pada bagaimana salat kita yang sebenarnya tarawih ini kalau Aisyah bilang 4-4-3. Kecuali kalau Qiyamul Lail dia 2-2-2. Minta pencerahan pada cuman kita tidak mau gaduh sama dia orang tu, cuma kita pisah aja. Iya, baik Ajo. Terima kasih pada minta pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Firdaus. Pertama diapresiasi bahwa sampai sekarang azan di Darul Ulum Komplek Unan itu ya Rani, azan 2 kali. Kita beri cap jempol ya supaya ini ditegakkan terus. Nah memang ya banyak pengurus jamaah yang pergi umrah, haji, ternyata yang keduanya pakai as-salatu khairum minan naum. Sampai tadi saya coba lacak di video, memang ya begitu. Di samping informasi yang kita terima, dan saya juga dari 2 kali menunaikan ibadah haji juga saya coba cermati, memang seperti itu. Nah, memang perkembangan mazhab, perubahan-perubahan selalu saja ada, tapi tidak ada yang salah di sini. Nah, mari kita kompromikan. Azan pertamanya pakai as-salatu khairum minan naum, dalam sejarah memang begitu. Tapi ulama di Mekah atau Madinah berijtihad malah yang kedua yang dipakai. Tentu tidak ada pula kita
menyalahkan, tapi yang jelas itu ada perubahan. Yang kedua tentang salat tarawih Nabi, saya tidak banyak mengomentari ini, tapi seorang Profesor Samsul Anwar melakukan penelitian yang sangat mendalam. Bagaimana lelahnya dia meneliti, ya itu Allah sajalah yang tahu ya, tebal bukunya. Bagaimana Rasulullah bertarawih dahulu, lalu bagaimana pula sahabat dia teliti semampunya, tentu melalui kitab-kitab yang ada ya. Bagaimana pula zaman mutakhir, sampailah kepada kesimpulan. Kalau bicara mana yang paling dekat dengan sunnah untuk tarawih itu adalah 4-4-3. Karena Nabi langsung amalkan itu, disaksikan oleh Aisyah. Diperkuat oleh Profesor Edi Safri sebagai profesor hadis di Sumatera Barat ini ya, guru saya mungkin, dan guru banyaklah sudah mungkin yang berguru kepada beliau, sudah ada pula yang profesor. Nah, walaupun hadisnya satu, tapi kuat karena dari Aisyah. Aisyah lah yang paling tahu bagaimana amalan Rasulullah yang sesungguhnya di malam hari itu. Nah, jadi Profesor Samsul Anwar meneliti, memang ada salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tapi hari ini ada kesan. Ada pula semacam gerakan ya, terserah tujuannya seperti apa. Ada masjid yang sudah nyaman amalan tarawihnya 4-4-3. Lalu seakan-akan ya digiring, ini dalilnya ini akhirnya menjadi 2. Itu contohnya agak berhibah hati kan Ajun yang tadi itu sampai pecah. Jadi maksud saya, siapapun ustadz memberi ceramah, nggak usahlah digiring-giring gitu ya. Memang saya mengikuti dulu, dikatakanlah menyelisihi sunnah, kembali kepada jalan yang benar. Seakan-akan salat tarawih 4-4-3 itu sesat, padahal tidak begitu. Jadi sampaikan sajalah bahwa ada metodenya begini-begini dengan dalilnya. Jadi dicerahkan saja, tidak diubah pula. Kalau memang sudah ada mengikuti sunnah, mengapa pula diubah-ubah? Sehingga jamaah ya, walaupun terlihat lahiriahnya tidak apa-apa, tapi di batin agak terganggu. Dia sudah nyaman, lalu ada perubahan. Oke, baik. Ini menanggapi pertanyaan Aji Unyang ya, Ustadz Firdaus di Kompleks Unan, Gadoy. Oke, pendengar atau Anda masih dapat bergabung hingga jelang pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Sudah ada yang berdaring kembali, Ustadz, kita terima kembali? Ya. Ya, halo, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore lagi. Selamat sore Buya Ahmad Khalidi. Gimana nih kabarnya Buya? Alhamdulillah, ini sedang panas-panas ini Batu Sangkar nih. Oke. Alhamdulillah. Nah, ini banyak orang lagi sakit mata nih Buya, karena si Gunung Merapi kemarin. Oh iya, memang ya dekat ya Padang Panjang, benar. Iya. Oke. Silakan Buya. Ini saya agak mengapresiasi keluhan saya ini tentang salat Jumat ya, jamaah. Jadi saya jauh pemukimannya dari masjid. Jadi saya dalam keadaan begini, kadang-kadang nggak ada nih buat Jumat di masjid. Jadi bagi planet yang jauh dari masjid, atau bahkan ada 1-2 kilo dari masjid gitu kan, jauhnya gitu kan. Jadi apa nggak keringanan dari dalam untuk semuanya ini. Yang kedua dalam surah itu saya kutip kan, فَأَمَّا الصُّعِدُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. Jadi orang yang masuk neraka itu akan kekal di dalamnya itu kecuali Tuhanmu berbuat berbuat yang dia kehendaki. Jadi pengertian orang sekarang kan, apa bedanya Tuhanmu berbuat apa dia kehendaki atau Tuhanmu berbuat sekehendaknya. Ini agak melenceng dari penafsiran ini ya. Jadi
Saya mohon pencerahannya Bu ya. Terima kasih. Buya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Yang pertama soal keluhan misalnya jauh dari masjid, yaitu bisa secara teknis, ada kemauan, ada dibangun komunikasi, bagi yang punya kesulitan bagaimana dimudahkan, bisa kalaupun jauh, ada transport yang disediakan atau ada yang bertugas. Idealnya begitu, memuliakan guru Al-Quran. Nah, kalau dulu Ibnu Umi Maktum yang betul-betul tidak bisa melihat, kan tidak ada pula kendaraannya, tapi dia memang jauh sebelum waktu dia sudah bersiap-siap. Orang yang tidak bisa melihat itu kan bisa membaca lingkungan dengan hanya bermodal tongkat, dia bisa menuju tempat tujuan. Kalau di Padang ini kan banyak juga ada mahasiswa yang benar-benar tunanetra, dari tempat kosnya ke kampus dia tidak perlu dibimbing, dia bisa. Itu banyak contoh sebenarnya. Nah, tentu kalau jauh sampai sekian kilo zaman sekarang tentu kasihan ya, jadi harus ada memfasilitasi. Kemudian yang kedua ini masalahnya ya Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya atau yang dikehendaki, itu kan soal bahasa. Saya angkat tangan karena tidak ahli tafsir. Jadi pertanyaan Buya ini memang cocok diantaranya narasumber kita Pak Rusdi AM ya, karena beliau guru besar tafsir. Tapi begini, Allah berbuat sekehendaknya atau yang dia kehendaki. Sekehendaknya ya memang dia leluasa, tapi tetap saja di atas rahmat, di atas kasih sayang. Walaupun dia berbuat sekehendaknya, tidak ada yang teraniaya oleh sifatnya Allah kepada hambanya. Kalaupun ada yang teraniaya, itu memang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Atau manusia yang lain, akibatnya orang lain teraniaya. Nah, orang lain teraniaya tidak karena dia yang bersalah, tentu dia tidak bisa dapat ampunan, dan orang yang melakukan penganiayaan tentu akan mendapat balasan yang setimpal. Terus Allah berbuat sesuai kepada siapa yang dia kehendaki. Misalnya dia beramal saleh, misalnya berinfak. 1 biji misalnya seumpama menjadi 7 biji, 7 biji itu bercabang lagi menjadi 100. Jadi kalau orang berinfak misalnya Rp1.000, itu balasnya 700.000. Hitungan matematika kita yang sempit. Tapi 700.000 itu bagi Allah bisa lebih luas. Orang yang dapat pahala 700 kali lipat, Allah lipat gandakan lagi bagi siapa yang ia kehendaki. Misalnya ya Buya kita Ahmad Khalidi, dia berbuat kebaikan, pahalanya sudah dilipat gandakan 700 kali lipat. Tapi Allah gandakan lagi kepada Buya Ahmad Khalidi sesuai dengan kehendaknya, kira-kira seperti itu. Jadi Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya atau berbuat sesuka dia. Kalau sebut hati, apakah Nabi punya Allah punya hati? Kadang-kadang kan kita miskin dari segi bahasa. Mungkin lebih kurang seperti itu dulu Buya. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan lagi kepada guru besar kita. Oke, baik Ustadz Firdaus. Menanggapi pertanyaan dari Buya Ahmad Khalidi tadi di Batu Sangkar. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di sore hari ini, masih kami tunggu hingga jelang pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 081166669775. Untuk Anda yang juga menyaksikan dan mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital di sore hari ini juga dapat bergabung tentunya di kolom komentar kita. Ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp, Ustadz, saya bacakan ya Ustadz ya. Boleh. Oke, ini pertanyaannya dari Pak Adi di Indarong. Oh iya. Assalamualaikum Ustadz Firdaus, saya ingin bertanya, di sebagian wilayah antara azan dan iqomah dilakukan oleh orang yang berbeda. Lantas bagaimana hukumnya Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oh iya. Ya, setahu saya siapa yang azan idealnya kan dia pula yang iqamat. Tapi ada juga situasi misalnya di masjid tertentu yang azan itu kan yang bersuara lantang, dia azan. Terus yang untuk jadi imam tidak ada yang lebih cakap selain dia. Nah, dia mau imam, hendaklah dia mempersilahkan yang lain untuk iqamat.
Tapi kalaupun tidak ada juga yang bisa iqamat dengan benar, boleh dia iqamat dan dia imam. Jadi dia azan, dia iqamat, dia imam. Kalau situasinya seperti itu. Tapi kalau ada orang yang dipandang cakap lah untuk iqamat, ya bagusnya dipersilahkan yang lain. Dan saya tidak tahu juga apakah dibagi, dia hanya dikhususkan, di SK-kan ya secara moral, atau di adat di tempat itu dia hanya azan saja lalu iqamat dia. Kalau memang sampai seperti itu ya itu lain bab lah ya, kalau memang ada aturan. Tapi secara sunnah kalau pendekatan fikih ibadah tidak ada pula bahasan sedetil itu. Oke, baik Ustaz Firdaus. Ini sudah ada yang bergabung kembali Ustaz di WhatsApp, kita terima kembali. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Rani. Iya, sama-sama. Ini dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Nimar. Oke, Nimar. Oke, silakan. Assalamualaikum Bapak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini apa Bapak? Kan topiknya apa tadi Bapak? Sejarah azan dan eksekusinya. Oh ya, terlambat nih. Ya, apa? Ya Bapak. Kan ini kita mau bayar zakat fitrah ya Pak ya. Ya. Kalian saya nanya nih, berapa lah ya zakat fitrah di tahun ini ya Bapak? Jadi tahun-tahun dulu ya Pak ya, tahun-tahun dulu ini 2000 Pak. Saya tuh kalau bayar zakat fitrah Pak, lagi dulu kan saya kerja ya Pak ya. Jadi saya tuh kadang kan ke Payakumbuh Bapak, Bukit Tinggi, ada juga Padang Panjang ya Pak ya. Jadi saya bayar zakat fitrah tuh Pak, dulu nih ya Pak ya. Saya tuh kadang bayar saja sama pelayan hotel gitu loh Pak. Dan dia hubungannya baik sama saya Pak. Udah saya anggap adik gitu ya. Jadi kira-kira gimana tuh Pak? Ya hotel, tapi bukan hotel berbintang ya Pak ya. Hotel biasa. Jadi kan hotel biasa itu kan gajinya juga biasa-biasa juga ya Pak ya. Taruhnya mana tuh Pak? Saya kadang mikir ini zakat fitrah saya dulu gimana gitu loh Pak. Itu yang pertama ya Pak ya. Terus yang kedua Bapak, di bulan puasa nih kalau dapat kita tidur tuh berapa jam gitu Pak? Yang itu. Ya, makasih banyak nih Bapak. Oh iya, sama-sama. Kayaknya Bapak di studio ya, suaranya ngepas gitu. Oh iya. Gitu ya. Enggak ini ya, enggak melalui apa? Enggak Zoom ya, enggak apa. Iya, enggak melalui Zoom ya Pak ya. Okay. Enak dengar suaranya. Makasih banyak Bapak. Iya, sama-sama. Sama-sama, silakan. Oke, baik. Ada Nimar nih, Pak Ustaz Firdaus. Ya, boleh banyak ditanggapi, ya silakan. pengalaman kerjanya. Jadi boleh misalnya adik-adik ya, mungkin itu dipandang adik-adik ya, bisa saja anak-anaknya dilihat nih, dia rajin bekerja, komunikasi lancar, ibu mau nginap gimana, pokoknya dia urus ya. Tahu dia kalau pegawai pelayanan, kan tidak sampai tingkat pimpinan ya, dia berzakat, ya boleh dia menerima zakat yang dimaksud itu. Terus yang kedua apa ya, waktu jam tidur waktu jam puasa, tidur Ustaz. ya. Iya. Jam tidur itu relatif juga sesungguhnya. Yang jelas malam kan digunakan tarawih, witir, ya baca Quran, apakah dalam bentuk tadarus terserah. Yang jelas usahakan juga tidur secukupnya. Misalnya mungkin 4 jam, 5 jam atau lebih lah, mendekati 6 jam. Tapi kalau tidur malamnya 7 jam ya enggak jadi sahur misalnya ya, pulang tarawih saja. Kalau sudah isya langsung tarawih dengan ceramahnya, rata-rata sampai di rumah itu sudah pukul 10 tuh. Nah, tiba di rumah kan enggak langsung tidur kan, ada juga mungkin keleseh-pesehnya agak sebentar. Nah, lalu bangun lagi untuk bersahur. Jadi tidur itu yang penting kualitasnya. Biasakan berwudu mau tidur walaupun tadinya sudah salat, zikir atau baca ayat-ayat pilihan, dibuka pintu maaf dan menyerahkan diri sebulat-bulatnya pada Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Insyaallah tidur lebih nyenyak. Walaupun hanya 3 jam, 4 jam tapi pulas lah ya. Nah, siang-siang boleh juga tidur sekedarnya saja, misalnya sesudah zuhur
atau menjelang zuhur, misalnya sudah banyak pekerjaan lalu rebahan menjelang zuhur agak setengah jam, silahkan. Atau sesudah zuhur, antara zuhur dengan asar, pilih waktu untuk rebahan, tapi jangan pula tidur lama-lama, bisa lelah pula badan. Kalau misalnya sampai 2 jam tidur, tapi ya 1 jam paling lama atau setengah jam sudah cukup. Jadi tidak ada pula dibatasi, tapi hati-hati kalau banyak tidur, tentu kualitas puasanya jadi rendah. Puasa yang benar itu adalah banyak kegiatan, tapi hati-hati dibatasi juga, apalagi kalau membutuhkan energi yang banyak misalnya mengangkat barang, hilir mudik, itu ya dibatasi. Sekarang alhamdulillah misalnya di kantor, di perguruan itu kan dikurangi jamnya daripada biasa. Biasanya kalau pulang pukul 4, sekarang pulang pukul 3. Ya, lumayan itu. Kuliah itu juga, sudah habis jamnya Pak. Oh iya ya, saya paham. Nah, ya, kira-kira begitu. Oke, baik Ustadz. Ini menanggapi pertanyaan Nimar tadi yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini, menjadi penanya terakhir kita juga Ustadz di sore hari ini karena keterbatasan kita waktu juga. Dan mungkin ini sebelum kita akhiri Ustadz, mungkin boleh disampaikan dulu closing statement atau ada pesan-pesan juga dari Ustadz Firdaus. Silakan Ustadz. Ya, baik. Pendengar yang berbahagia, sejarah azan dan eksekusinya, informasinya banyak didapatkan sebenarnya itu. Misalnya dalam buku Himpunan Putusan Tarjih disampaikan sejarahnya itu dalam bahasa Arab juga dan diterjemahkan juga. Dan sekarang di melalui media sosial, apa yang kita tanyakan itu langsung ada jawabannya, tinggal lagi kita menelaah. Dan di mana ada keraguan, boleh ditanya kepada guru yang lebih alim bahwa azan itu punya sejarah. Lalu apabila eksekusi ini lancar, maka dasarlah untuk Indonesia sehingga pagi itu azan 2 kali, banyak orang bertahajud dan bisa orang bersahur dengan semangat pula. Dan orang tidak tidurlah di suasana fajar itu sehingga salat subuhnya ada. Alhamdulillah, sekedar gambaran eksekusi, beberapa hari ini dalam perjuangan saya semampunya saya sampaikan materi ini. Begitu materi ini disampaikan, sebutlah salah satu contoh Masjid Istiqlal di Rimbo Kaluang dekat SMA 2 Purus. Begitu saya selesai, apa kata ketuanya? Bagaimana Prof? Karena wakilnya itu profesor. Ya kita amalkan ke Pak Ketua. Ternyata iya, besoknya azan pagi itu 2 kali. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Sudah bisalah hitungan jari saya dapat laporan. Begini disampaikan materi ini. Dan besoknya sudah dapat laporan. Alhamdulillah Ustadz, kami pagi sudah azan 2 kali. Karena memang ada dasarnya yang kuat, sejarahnya, dalilnya kuat. Tinggal lagi kita mengamalkan. Apabila sunnah ini kita amalkan, moga-moga yang menggema siar Islam di negeri Nusantara yang tercinta ini, rahmat Allah banyak turun dan jauh juga lah kiranya musibah-musibah. Amin, amin. Kira itu Rani. Baik, ya, sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Firdaus. Sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Muzakarah Ramadan di edisi hari Minggu 31 Maret 2024 bersama dengan Ustadz kita, Dr. Haji Firdaus MHI, selaku dosen ilmu falak UM Sumbar, kemudian anggota BHR Sumbar dan anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini dengan tema kita tadi sejarah azan dan eksekusinya. Dan pastikan Anda jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada kuis Muzakarah Ramadan yang akan dipandu oleh rekan saya Edrianto dan akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Rani Zue pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih